GKMI GKMI Shalom anak-anak GP Kids. Pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu online GP Kids. Itu semua karena kebaikan Tuhan untuk kita, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak GP Kids, kalian sudah siapkan hatimu, sudah siapkan Alkitabnya, dan juga siapkan alat tulisnya? Puji Tuhan, kalau kalian semua sudah siapkan itu semua, mari anak-anak GP Kids, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau tundukkan kepala, lipat tangannya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mempertemukan kami di ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini agar tidak terhalang suatu apapun, Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru yang menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan tidak terhalang suatu apapun dan bisa diterima dengan baik. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anak-anak GP Kids, minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Nah, anak-anak, dari peristiwa Pentakosta tersebut, maka para murid mereka mulai melakukan perintah Tuhan untuk mereka, yaitu mereka harus menjadi saksi Tuhan, bukan hanya di kota Yerusalem saja, tetapi mereka juga harus menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi, yang artinya mereka harus menjadi saksi Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, selain mereka harus menjadi saksi, ternyata mereka juga ada perintah penting yang Tuhan berikan kepada para murid yang kita kenal dengan amanat agung. Ya anak-anak, apakah itu amanat agung dan seperti apakah perintah yang Tuhan berikan kepada para murid? Mari kita dengarkan dulu teman kita yang akan membacakan ayat firman Tuhan hari ini. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Anak-anak GP Kids, itulah tadi amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Namun amanat agung ini tidak hanya berhenti sampai kepada para muridnya, tetapi amanat agung ini juga terus berlaku kepada setiap orang, kepada setiap anak-anak yang mau menerima Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kita pun juga diberikan perintah yang sama, yaitu untuk kita bisa menyampaikan kabar keselamatan, kabar baik tentang Tuhan Yesus. Lalu kira-kira apa saja sih kabar baik itu? Apa saja yang harus aku ceritakan kepada setiap orang? Nah anak-anak, video berikut ini akan membantu kalian untuk kalian bisa menyampaikan atau menceritakan hal apa saja kepada setiap orang. Mari anak-anak, silahkan duduk yang manis, kita akan menyaksikan video berikut ini. Kristus bangkit. Ini adalah kabar terbaik yang pernah ada. Pengampunan, pembebasan, kehidupan, dan harapan. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kabar terbaik yang pernah ada? Bagikanlah kepada setiap orang. Pergilah dan ajarkanlah mereka, baptiskanlah mereka, muridkanlah mereka dalam nama Tuhan, layanilah mereka, berilah mereka makan, berilah mereka penghiburan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita pun mampu mengasihi setiap orang. Dan biarkan mereka tahu bahwa Yesus telah mati bagi mereka, dan Ia hidup lagi selamanya. Ini adalah kabar terbaik yang pernah ada. Bagikanlah.
Ya anak-anak GP Kids, semoga video tadi dapat membantu anak-anak semua untuk kalian dapat terus bercerita atau bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang. Nah anak-anak GP Kids, gereja kita pun, gereja GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia pun telah melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus, yaitu dengan melakukan pelayanan misi atau pelayanan pengabaran Injil kepada setiap orang. Kali ini kawan akan menjelaskan bidang misi apa saja yang sudah dilakukan oleh gereja kita, Sinode GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Yang pertama, pelayanan misi oleh Mennonite Diakonia Service atau yang biasa kita kenal dengan MDS. Pelayanan misi yang dilakukan oleh MDS adalah dalam bidang perdamaian dan juga penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia. MDS sudah banyak sekali membantu korban-korban bencana alam ataupun juga korban-korban kerusuhan konflik yang terjadi di wilayah Indonesia. MDS rindu untuk selalu dapat menyatakan nilai-nilai cinta kasih Tuhan, kebenaran, keadilan, dan perdamaian di wilayah Indonesia. Terus dukung doa untuk pelayanan misi dari MDS ini ya. Lalu yang kedua, ada pelayanan dari pekabaran Injil dan pelayanan kasih atau yang biasa disebut dengan PIPK. Dengan pelayanan misi yang dilakukan oleh PIPK, yaitu pengutusan Injil dan pelayanan kasih, maka PIPK dapat menghadirkan kasih Kristus kepada setiap orang dengan memberitakan kabar keselamatan atau kabar Injil ke daerah-daerah terpencil atau suku-suku yang terabaikan, dan mereka dapat menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Saat ini PIPK telah memiliki 100 gereja cabang. Kita dapat melihat banyak program yang dilakukan oleh PIPK di berbagai daerah. Kita bersyukur kabar Injil ini diberitakan kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Dan ini adalah tempat-tempat perintisan yang dilakukan oleh PIPK. Ya anak-anak GP Kids, itulah tadi 2 pelayanan misi yang dilakukan oleh Sinode GKMI. Kita patut bersyukur bahwa dengan adanya MDS dan juga PIPK, maka kabar keselamatan ini terus diberitakan baik kepada orang-orang yang ada di desa terpencil, namun juga kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik itu korban bencana alam maupun juga orang-orang yang menjadi korban kerusuhan. Anak-anak terus doakan pelayanan misi dari MDS dan juga PIPK ini. Nah, anak-anak GP Kids, kami juga akan mengenalkan kepada kalian sebuah yayasan yang berdiri dari orang-orang GKMI yang mereka memiliki kerinduan untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang, bukan hanya di kota Semarang saja tetapi luar kota Semarang, melalui media yaitu seperti film dan juga melalui puji-pujian, dan juga mereka juga ingin mengabarkan Injil melalui kesehatan atau juga dengan ada berdirinya sebuah panti asuhan. Nah, yayasan ini disebut atau kita kenal dengan Yayasan Christoperus. Seperti apakah pelayanan yang mereka lakukan? Mari kita saksikan video berikut ini. Yayasan Christoperus tidak mendirikan gereja, melainkan ia bekerja sama dengan gereja-gereja untuk memuridkan pengikut Kristus guna melayani Tuhan. Yayasan Christoperus mendirikan sebuah panti asuhan Christoperus. Selain itu, Yayasan Christoperus juga melakukan pelayanan misi ke daerah-daerah terpencil. Dan saat ini Yayasan Christoperus memiliki cabang di Tumbang Marikoi, yaitu di Kalimantan Tengah. Yayasan Christoperus juga melayani melalui klinik kesehatan.
kita sungguh bersyukur bahwa pekerjaan Tuhan dilakukan melalui Yayasan Christoperus ini. Dan ini adalah salah satu film yang dibuat atau dikerjakan oleh Christoperus dengan judul Kereta Api Surgawi. Siapa yang sudah pernah nonton? Wow, luar biasa ya anak-anak. Diawali dari hati yang penuh dengan kerinduan untuk mengabarkan Injil melalui film atau media, ternyata betul banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak terus doakan pelayanan dari Yayasan Christoperus ini ya. Nah, yang terakhir Kak Oni akan mengenalkan pelayanan misi yang sudah dilakukan oleh gereja kita, GKMI Gloria Patri. Apakah itu? Yaitu pelayanan Sanggar Kasih yang biasanya dilakukan setiap hari Minggu sore. Seperti apakah pelayanan Sanggar Kasih yang sudah dilakukan oleh gereja kita? Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Pelayanan Sanggar Kasih dimulai sejak tahun 2010 di GKMI Gloria Patri. Pelayanan Sanggar Kasih ini awal mulanya bertujuan untuk menjangkau anak-anak jalanan yang ada di sekitar gereja kita. Namun berjalannya waktu, pelayanan Sanggar Kasih ini terus bertumbuh dan berkembang sehingga tidak hanya menjangkau untuk anak-anak saja, melainkan juga menjangkau orang-orang tua yang ada di sekitar gereja. Kita bersyukur melalui pelayanan ini, banyak jiwa yang datang untuk mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pelayanan Sanggar Kasih ini bukan hanya memberitakan firman Tuhan, tetapi juga mereka melakukan pelayanan dalam bidang pendidikan seperti TK atau PAUD, dan juga pembagian sembako, konseling bagi keluarga yang membutuhkan, dan juga ada kursus bimbel untuk anak-anak yang membutuhkan pelajaran tambahan. Ya anak-anak GP Kids, kita sungguh bersyukur dengan adanya pelayanan Sanggar Kasih ini. Kita bisa melihat banyak jiwa-jiwa juga yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur dengan pelayanan Sanggar Kasih ini. Terus doakan pelayanan Sanggar Kasih yang ada di gereja kita. Ya anak-anak GP Kids, itulah tadi pelayanan misi yang ada di lingkungan GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, yang dilakukan oleh MDS, lalu PIPKA, Yayasan Christoperus, dan juga Sanggar Kasih. Kita sungguh bersyukur dengan pelayanan misi yang ada, sebab mereka sudah melakukan perintah amanat agung sehingga kabar keselamatan itu diberitakan kepada setiap orang. Nah, anak-anak GP Kids, dari pelayanan misi yang sudah kalian saksikan tadi, Kak Oni berharap itu semua bisa membuat kalian termotivasi untuk kalian bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan misi, atau ikut ambil bagian dalam menjalankan atau melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Kak Uni agar aku bisa ikut ambil bagian dalam misi ini? Aku kan masih kecil. Ya anak-anak, selain dengan kalian bisa bercerita atau bersaksi tentang Tuhan Yesus, kalian juga bisa ikut ambil bagian dalam misi ini dengan kalian berdoa. Doakan terus pelayanan-pelayanan misi yang ada, dan doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kalian juga bisa ikut menyisihkan tabungan kalian. Nanti tabungan kalian ini jika sudah terkumpul, kalian bisa minta tolong papa dan mama untuk menyerahkannya ke gereja kita atau gereja GKMI Gloria Patri. Nanti dari gereja kita lah yang akan menyalurkan atau menyerahkan kepada pelayanan-pelayanan misi yang ada. Terima kasih anak-anak GP Kids yang tetap setia beribadah di gereja GKMI, dan teruslah bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengasihi Tuhan dan juga sesama kita, dan teruslah menjadi pembawa kabar damai bagi setiap orang, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan melalui hidup kita. Oke anak-anak GP Kids, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Minggu ini ada seorang teman kita yang berulang tahun. Yuk kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun dulu ya. Selamat ulang tahun buat Jolouis. Halo Jojo, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus terus memberkati Jojo dan terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya anak-anak, kita akan bertemu nanti siang lewat Zoom rutin GP Kids jam 11 siang untuk kelas Praindria dan Indria, lalu jam 4 sore untuk kelas Pratama, Madya dan Praremaja. Sampai ketemu nanti siang dan nanti sore, jangan lupa siapkan 1 ayat hafalan. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini dengan doa. Semua anak-anak GP Kids tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Anak-anak GP Kids yang terkasih, mari kita akan menanggapi firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang sangat mengasihi kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kami akan tugas kami sebagai anak-anak, sebagai murid-murid-Mu. Engkau yang telah rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami semua, untuk menanggung dosa kami semua, sehingga kami beroleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami memohon, mampukan kami semua, seluruh anak-anak GP Kids dan seluruh guru, dan seluruh umat-Mu, kami boleh melakukan tugas kami, memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang Tuhan izinkan kami jumpai. Kami boleh memberitakan kabar baik buat keluarga kami, buat teman-teman kami, buat sesama kami. Mari Roh Kudus ajari kami untuk membagikan kabar baik bahwa Engkau datang ke dunia untuk mengasihi, menyelamatkan kami semua dengan pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami, teguhkan kami semua untuk boleh menjadi saksi Kristus di mana kami berada. Bapa yang baik, saat ini kami dengan sehati bersama-sama berdoa untuk yayasan-yayasan misi, untuk yayasan PIPKA yang memberitakan Injil ke seluruh pelosok Indonesia. Kami berdoa untuk Yayasan Kristoferus. Kami berdoa untuk Sanggar Kasih. Kami berdoa untuk MDS yang sudah menjadi berkat bagi masyarakat banyak. Terima kasih Tuhan. Urapi dan teguhkan setiap orang yang menjalankan tugas ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus lewat pelayanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga misi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersama-sama dengan Jolouis, kami mengucap syukur karena Jolouis boleh berulang tahun pada hari Sabtu yang lalu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami memohon, tuntunlah Jolouis masuk di dalam rancangan-Mu, rancangan yang terbaik buat Jolouis, supaya Jolouis boleh bertumbuh di dalam Engkau, semakin mencintai Engkau, dan menjadi berkat bagi keluarga juga sesama. Terima kasih untuk kedua orang tua yang boleh merawat, mengasihi, dan mendidik Jolouis. Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap keluarga dari anak-anak GP Kids. Tuhan berkati, Tuhan tuntun supaya seluruh anak-anak GP Kids dan keluarganya semakin mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama dengan terus membagikan kabar baik dan mengasihi sesama sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan yang akan memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami semua untuk menjadi alat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak GP Kids, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini.
Teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan amanat agung dan jadilah pembawa damai dimanapun kita berada, sebab itulah yang diminta Tuhan melalui hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.